Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Jati Pamungkas dari kelas 10 TITL 1. Di sini saya akan membuat video mengenai materi olahraga renang. Ini adalah materi PJOK yang digurui oleh Pak Harun. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah renang, induk organisasi renang, sampai dengan teknik renang dengan gaya bebas. Kita akan bahas di sini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah dari renang. Olahraga renang itu sendiri merupakan salah satu cabang olahraga tertua yang telah diketahui manusia sejak zaman kuno. Pada awalnya, renang ini bukanlah olahraga, melainkan keterampilan untuk bertahan hidup, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, danau, atau bahkan laut. Pada zaman prasejarah, kemampuan berenang sudah dimiliki manusia. Dibuktikan dengan adanya lukisan dinding di gua-gua kuno di Mesir yang menggambarkan aktivitas seseorang yang tengah berenang. Lukisan tersebut menunjukkan bahwa renang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa peradaban kuno, seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, renang diajarkan sebagai bagian dari pendidikan dan latihan militer. Di Yunani, seseorang dianggap tidak berpendidikan jika tidak bisa membaca dan berenang. Sementara itu, bangsa Romawi membangun pemandian umum dan kolam renang untuk latihan fisik. Memasuki abad pertengahan, perkembangan renang sempat mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat bahwa berenang di tempat umum dapat menurunkan berbagai penyakit, sehingga aktivitas renang jarang dilakukan. Perkembangan renang kembali meningkat pada abad ke-19, terutama di Eropa. Inggris menjadi pelopor olahraga renang modern dengan membangun kolam renang dan menyelenggarakan perlombaan renang secara teratur. Berbagai teknik dan gaya renang mulai dikembangkan dan disempurnakan. Pada zaman modern atau zaman sekarang, renang resmi dipertandingkan dalam Olimpiade modern yang diselenggarakan pertama pada tahun 1896. Sejak saat itu, renang berkembang pesat sebagai olahraga prestasi dan rekreasi dengan teknik yang semakin efisien dan peraturan yang semakin jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang induk organisasi renang nasional ataupun internasional. Kita akan mulai dengan induk organisasi renang nasional dulu. Induk organisasi renang di Indonesia adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau bisa disingkat dengan PRSI. Organisasi ini berperan sebagai wadah pembinaan dan pembangunan olahraga renang di tingkat nasional. PRSI memiliki tugas utama, antara lain mengatur dan menetapkan peraturan renang di Indonesia, membina dan mengembangkan atlet renang dari tingkat daerah hingga nasional, lalu menyelenggarakan kejuaraan renang nasional dan mempersiapkan atlet untuk mengikuti kejuaraan internasional. Selanjutnya, induk organisasi renang internasional. Induk organisasi renang internasional yaitu World Aquatic yang sebelumnya dikenal dengan nama FINA atau Federation International des Nations dan didirikan pada tahun 1908. World Aquatic bertugas untuk mengatur dan menetapkan peraturan renang internasional, mengawasi pelaksanaan perlombaan renang dunia, menyelenggarakan kejuaraan dunia dan olimpiade, membina dan mengembangkan cabang olahraga akuatik seperti renang, loncat indah, bola air, dan renang artistik. Kita sampai di poin terakhir, yaitu kita akan membahas gaya bebas. Gaya bebas merupakan gaya renang yang paling populer dan tercepat dibandingkan gaya renang lainnya. Gaya ini sering menjadi pilihan utama dalam perlombaan renang. Kita akan bahas dari posisi tubuh. Posisi tubuh harus lurus dan sejajar dengan permukaan air, agar hambatan air dapat diminimalkan. Kepala berada di atas kedua tangan, dengan pandangan mengarah ke bawah. Yang kedua, gerakan kaki. Gerakan kaki dilakukan secara bergantian, naik dan turun. Gerakan berasal dari pangkal paha,
bukan dari lutut. Lutut hanya sedikit ditekuk dan pergelangan kaki harus rileks agar dorongan ke depan lebih maksimal. Yang ketiga, gerakan lengan. Gerakan lengan dilakukan secara bergantian. Lengan masuk ke dalam air, di depan bahu, kemudian menarik air ke belakang hingga melewati paha. Setelah itu, lengan diangkat keluar air untuk kembali ke posisi awal. Yang keempat, pernafasan. Pernafasan dilakukan dengan cara memutar kepala ke samping, bukan mengangkatnya ke depan. Saat satu lengan keluar dari air, perenang mengambil nafas, lalu menghembuskan nafas kembali ke dalam air. Yang kelima, koordinasi gerakan. Koordinasi antara gerakan kaki, lengan, dan pernafasan harus dilakukan secara seimbang dan berirama. Koordinasi yang baik akan membuat renang menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak cepat lelah. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada misinformasi dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, saya Lingga Jati Pamungkas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.